예. 내 원망하지 마라. Halo Movie Buff, si Kepik di sini. Siapa yang tidak mengenal Money Heist, serial Netflix yang sangat populer tentang sekelompok perampok bank. Bagaimana kalau film ini berlatar di Korea dengan bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan, dua negara yang selama ini bertikai, menjadi isu utama yang mendorong plot cerita. Inilah film serial Netflix yang berjudul Money Heist Korea, Joint Economic Area. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Korea Utara dan Korea Selatan berdamai dan mengadakan kerjasama ekonomi. Daerah Joint Economic Area menjadi simbol kerjasama kedua negara, dan di daerah itu akan dibangun gedung percetakan mata uang bersama dan komite persiapan unifikasi kedua negara. Perbatasan antar dua negara dibuka sehingga warga Korut bebas tinggal dan bekerja di Korsel untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Selesai menjalani wajib militer, seorang wanita Korea Utara penggemar berat BTS segera ke Seoul untuk mengejar mimpinya. Tapi ia ditipu oleh agen migrasinya dan terpaksa melakukan berbagai pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Si Army marah melihat rekan kerjanya yang seorang pecandu dipukuli dan direndahkan oleh para rentenir karena tidak bisa membayar hutang. Ia akhirnya membunuh si rentenir beserta anak buahnya. Army bertekad menjadi seorang pencuri karena dia melihat profesi itulah yang bisa bertahan di dunia baru ini. Setahun kemudian, angka kejahatan makin marak seiring banyaknya imigran gelap Korut yang masuk ke Korsel. Si Army selama itu merampok para rentenir untuk bertahan hidup. Tapi sekarang ia terdesak dan rekan-rekannya sudah tewas. Saat hendak bunuh diri, seorang pria bernama Profesor mengajak Army bergabung dengannya menjalankan sebuah misi. Ia berkata kalau pencuri kecil hanya akan berakhir di penjara atau ditembak mati, sementara pencuri dalam skala besar akan menjadi pahlawan yang dapat mengubah dunia. Profesor berkata pada Army kalau ia hendak mencuri uang sebesar 4 triliun won. Army menerima ajakan Profesor. Profesor memperkenalkan timnya. Demi kerahasiaan identitas, mereka diminta menggunakan nama sandi dan bukan nama asli. Rio, seorang hacker. Denver, petarung jalanan. Moskow, ayah Denver yang berprofesi sebagai penambang profesional. Nairobi, kon artis dan pembohong patologis. Helsinki dan Oslo, tukang pukul gangster. Sangwo, Berlin, satu-satunya tahanan camp Korut yang berhasil kabur ke Korsel. Ia memiliki aura sadis terpancar dari dirinya. Dan terakhir, Army yang memilih nama Tokyo. Profesor menjelaskan kalau unifikasi Korea hanya membuat yang kaya semakin kaya. Dan misi pencurian ini ia persembahkan untuk warga kecil seperti mereka. Mereka akan mencuri 4 triliun won dari The Mint. Dan ia berjanji tak akan ada seorang pun yang terluka. 5 bulan kemudian, misi dimulai. Direktur The Mint diingatkan wakilnya yang seorang warga Korut kalau Menteri Unifikasi meminta desain akhir koin peringatan untuk Inter-Korean Summit yang akan datang. Direktur yang mata keranjang ini dengan nafsu mencumbui sekretarisnya. Ia senang sang sekretaris memakai kalung pemberiannya. Sekretaris mengatakan kalau ia hamil. Direktur mengatakan kalau ia sudah vasektomi. Mereka berdua sama-sama berbohong. Direktur tidak mau menepati janjinya pada sang sekretaris yang bernama Misun untuk menceraikan istrinya, menikahi Misun, dan membantu keluarga Misun keluar dari Korut. Murid sekolah sedang study tour ke The Mint yang adalah fasilitas publik pertama hasil kerjasama Korut dan Korsel. Misi siap dimulai. Para pria dipimpin Berlin
membajak rombongan kendaraan Demin, dan Rio mengacak sinyal radio para petugas. Tokyo dan Nairobi bersamaan dengan para pria menggunakan persenjataan lengkap untuk melumpuhkan dan menyandera semua petugas beserta para murid sekolah. Rio menggunakan skill hackernya untuk membantu dan mematikan alarm otomatis. Tokyo menemukan seorang murid berbahasa asing di toilet. Berlin adalah ketua tim yang kita sebut saja para bandit. Mereka mengumpulkan kartu akses dan peralatan elektronik milik para sandera. Tiba-tiba telepon berdering dan Berlin menunjuk Misun untuk mengangkat telepon dan mengatakan kalau keadaan baik-baik saja. Moskow berhasil membongkar brankas penyimpanan uang. Para bandit dengan sengaja menyalakan alarm manual dan membuka pintu utama. Rencana profesor adalah mereka harus berpura-pura terdesak oleh kedatangan polisi dan terpaksa bersembunyi di Demin. Perintah utama profesor adalah supaya jangan ada korban jiwa sama sekali, baik dari pihak sandera maupun polisi. Polisi datang dan terjadi baku tembak. Rio, anggota tim yang paling muda, tertembak. Tokyo dengan tangkas menggunakan granat asap untuk menyelamatkan Rio dan rekan-rekannya. Beruntung mereka semua memakai rompi anti peluru. Rio senang Tokyo menyelamatkannya. Jelas Rio menyimpan perasaan suka pada Tokyo. Korut dan Korsel segera bereaksi terhadap perampokan Demin karena perhatian dunia sekarang sedang tertuju pada Joint Economic Area. Mereka membentuk task force yang terdiri dari kepolisian Korut dikomandoi oleh Mo Hyuk dan Korsel dipimpin oleh Woo Jin, dengan kepala polisi daerah GIE yang bernama Chang Su sebagai ketua unit. Setelah akses komunikasi di setup oleh Rio, Berlin menelepon profesor. Mo Hyuk ingin perampokan ini segera diakhiri dengan kekerasan, sementara Woo Jin ingin menggunakan negosiasi supaya drama ini berakhir tanpa ada korban jiwa dari pihak sandera. Woo Jin berbicara dengan profesor, tidak tahu kalau profesor tidak berada di Demin. Mereka saling memperkenalkan diri dan profesor dengan cerdik menarik ulur Woo Jin dan tidak memberi informasi atau motif apapun. Di akhir pembicaraan, profesor dengan sengaja berkata kalau mereka terdiri dari 4 orang. Task Force yang mendengar aksen profesor berasal dari Korea Selatan dan amunisi bekas baku tembak tadi berasal dari Korea Utara menyimpulkan bahwa para bandit terdiri dari 4 orang gabungan warga Korut dan Korsel. Tiba-tiba Mo Hyuk secara sepihak memutuskan untuk menyerang Demin, mengingat para bandit hanya terdiri dari 4 orang. Chang Su setuju karena banyak petinggi dari kedua negara yang ingin konflik ini cepat selesai sebelum Inter-Korean Summit dimulai. Woo Jin diberhentikan dari tugasnya. Woo Jin mendapat pesan dari seseorang yang menyuruhnya untuk mampir ke kafenya. Woo Jin pergi ke kafe tersebut dan menyapa seseorang bernama Sun Ho yang tak lain dan tak bukan adalah sang profesor sendiri. Ternyata profesor benar-benar sudah memperhitungkan segalanya. Ia tahu bahwa Woo Jin akan menjadi pemimpin task force pihak Korsel dan ia sejak 2 bulan terakhir sudah PDKT sama Woo Jin. Woo Jin adalah bagian penting dari rencananya. Profesor tahu kalau Woo Jin sudah diberhentikan dari task force dan berarti pihak Korut akan segera mengirimkan pasukan khususnya untuk menyerang Demin. Profesor menyuruh para bandit untuk bersiap. Benar saja, pasukan khusus Korut menyerang. Tapi alangkah terkejutnya mereka mendapati kalau semua sandera memakai seragam dan topeng yang sama dengan para bandit dan tidak bisa dibedakan. Apalagi channel YouTube Demin tiba-tiba live stream di mana si direktur dan si murid asing yang ternyata adalah putri duta besar Amerika Serikat meminta agar serangan dihentikan. Mo Hyuk segera menghentikan serangan dan Woo Jin kembali ditugaskan untuk bernegosiasi. Para bandit bersorak. Ternyata profesor tidak berniat mencuri uang, tapi mencetak sendiri 4 triliun won
dengan mesin percetakan didemin dan menghilang dengan uang yang nomor serinya tak bisa dilacak. Masa kecil Berlin sangat suram. Ibunya tewas ditembak di depan matanya saat mencoba kabur dari Korea Utara. Di kamp kerja paksa, demi bertahan hidup, ia nekat membunuh tahanan lain dan menjadi sosok yang paling ditakuti di kamp. Para sandera dipaksa bekerja bergiliran. Mereka disuruh mencetak uang, menggali terowongan, atau memasak. Profesor mengingatkan untuk memperlakukan sandera dengan baik supaya mereka mau bekerja sama. Tapi Berlin ingin menggunakan teror dan ancaman supaya mereka mau menurut. Ibu Wujin berharap Wujin yang baru cerai segera menemukan pasangan lagi. Ia yang sudah agak pikun mencatat pesan Wujin agar jangan menelepon Wujin ketika sedang bertugas. Reporter bertanya pada Changsu, apakah benar task force menyerang Demin semalam? Tapi Wujin yang kembali bertugas mengatakan kalau itu hanyalah berita bohong. Wujin yang sekarang mendapat wewenang lebih meminta task force bekerja dengan kompak sebagai tim karena lawan mereka, para bandit, adalah tim yang kompak di bawah arahan profesor. Task force menyadari kalau para bandit bukanlah perampok bank biasa. Saat berbincang, profesor malah menanyakan soal kehidupan seks Wujin. Wujin sadar kalau profesor juga seorang negosiator ulung. Wujin mengingatkan Changsu kalau dalam situasi seperti ini, pihak yang bertindak terburu-buru dan gegabah adalah yang kalah. Kepala percetakan yang bernama Cheong Myung meminta anak buahnya bekerja dengan baik. Si anak buah mengingatkannya kalau mereka tidak perlu mencetak uang terlalu sempurna untuk para bandit. Cheong Myung berkata bahwa sebelum peristiwa ini pun, ia selalu berusaha mencetak uang sebaik mungkin. Tak peduli uang itu akan jatuh ke tangan siapa nantinya. Cheong Myung adalah contoh orang yang komitmen dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Nairobi mengatakan kalau ia adalah penggemar Cheong Myung. Moskow menegur direktur yang tidak becus kerja. Direktur mengatakan kalau ia tidak cocok melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Hal itu membuat Denver naik pitam dan hendak menghajar direktur, tapi Moskow menghentikannya. Berlin datang dan mengatakan kalau ia akan mengawasi direktur. Berlin meminta Denver yang temperamental untuk menjaga emosinya dan meyakinkannya kalau misi ini akan sukses. Direktur menakut-nakuti rekan-rekannya dan mengatakan kalau mereka akhirnya akan dibunuh oleh para bandit, sehingga rekan-rekannya mau mengikuti rencananya. Wakil direktur berkorban supaya rencana direktur bisa berjalan. Denver sedang berargumen dengan ayahnya soal ibunya yang meninggalkannya sejak kecil. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara teriakan dan mendapati wakil direktur terluka. Mereka mencoba menolong si wakil direktur dan direktur memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap kabur. Ia akhirnya tertangkap oleh Tokyo. Tokyo membawa direktur ke Berlin tepat di saat bersamaan Denver membawa wakil direktur yang terluka. Direktur memanfaatkan kesempatan itu untuk berpura-pura peduli pada wakilnya dan alasan ia kabur adalah mencarikan obat untuk wakilnya. Berlin yang sejak awal sudah mengamati gerak-gerik direktur meminta semua sandera berkumpul. Berlin membagi sandera menjadi dua kubu Korea Utara dan Korea Selatan. Kesalahan yang dilakukan tiap kubu akan ditanggung kubu yang satunya lagi, sehingga para sandera akan mencurigai dan mengawasi gerak-gerik sesama sandera, lupa bahwa musuh mereka sesungguhnya adalah para bandit. Ini adalah taktik yang dipelajari Berlin di kamp Korea Utara. Taktik ini disebut divide et impera, dan taktik ini juga yang digunakan pemerintah kolonial saat menjajah negeri kita dahulu. Putri duta besar yang bernama Ene Kim diberikan ruangan khusus. Tokyo menegur Berlin karena dia lebih suka rencana profesor untuk memperlakukan sandera semanusiawi mungkin. Rencana Berlin mulai menunjukkan hasilnya.
Woo Jin bekerja sama dengan satu-satunya penyedia jaringan di GEA untuk mencoba menyadap pembicaraan di The Mint. Ia meminta semua staf task force untuk mematikan ponselnya dan menggunakan radio untuk berkomunikasi. Direktur mengatakan pada Misun kalau di laci meja kantornya ada smartwatch yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan polisi. Si pengecut ini malah menyuruh Misun untuk mencoba mengambil smartwatch tersebut. Denver menegur mereka berdua dan direktur berbohong mengatakan Misun hamil sehingga ia dibawa ke kamar Ene. Ene mengetahui rencana Misun dan direktur. Ene memanggil Rio, mengatakan kalau ia harus ke toilet. Rio mengantar Ene ke toilet dan Misun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil smartwatch direktur. Ene menggoda Rio dan merebut senjatanya. Tapi karena sama sekali tak mengerti senjata, Rio segera membalikan keadaan. Misun berhasil menemukan smartwatch direktur dan segera menelepon polisi. Tiba-tiba Denver memergokinya dan Misun berkata kalau ia lapar. Denver sangat peduli pada Misun yang hamil dan bertanya apakah direktur menyakitinya. Misun lanjut berbohong, mengatakan kalau direktur selingkuh dengannya dan memintanya aborsi. Task Force mengetahui kalau smartwatch itu milik direktur Yongmin. Woo Jin menelepon profesor, dan setelah menceritakan kehidupan seksnya, Woo Jin tahu kalau para bandit belum menyadari keberadaan smartwatch itu. Saat Denver menegur Yongmin, Misun menyelipkan smartwatch ke saku Yongmin. Intuisi profesor mengatakan ada sesuatu yang salah dan ia mengajak Woo Jin mampir ke kafenya untuk mencoba mengorek informasi. Woo Jin sadar kalau profesor menguping saat ia sedang berbicara di telepon. Tapi berkat speak-speak iblisnya, profesor meyakinkan Woo Jin kalau ia sangat menyukai Woo Jin dan ia cemburu kalau Woo Jin sedang dekat dengan pria lain. Mengetahui kalau salah satu sandera ada yang memegang smartwatch dan menggunakannya untuk menghubungi polisi, profesor segera menelepon Berlin. Berlin menyuruh semua sandera berkumpul. Yongmin menekan link dari Task Force di smartwatch-nya dan sekarang Task Force bisa mendengar apa yang terjadi di The Mint. Berlin memanggil Yongmin dan Yongmin segera memberikan smartwatch-nya ke Misun. Berlin mengatakan kalau ada salah satu sandera yang menghubungi polisi dengan gadgetnya dan ia menyuruh Yongmin mencari orang itu dengan alat scanner. Akhirnya smartwatch itu ditemukan di Misun dan Berlin segera menghancurkan smartwatch itu. Profesor menelepon Woo Jin dan mengatakan kalau ia kecewa Woo Jin tidak memberitahunya soal smartwatch ini dan memperingati Woo Jin agar jangan menyembunyikan sesuatu lagi darinya. Berlin menyuruh Denver mengeksekusi Misun. Denver dan Rio berkata kalau hal itu sangat berlebihan, tapi Berlin menghardik mereka, mengatakan kalau karena kelalaian mereka lah hal ini bisa terjadi. Berlin juga berkata pada Denver kalau belum tentu Misun benar-benar hamil. Terpengaruh oleh Berlin, Denver membawa Misun ke toilet dan Yongmin yang pengecut diam saja membiarkan hal itu terjadi. Padahal kejadian ini adalah ulahnya. Profesor menelepon, tapi Berlin memerintahkan para bandit agar jangan mengangkatnya. Berlin tahu smartwatch ini harganya mahal dan sudah pasti bukan milik Misun. Ia bertanya siapa yang menyuruh Misun melakukan hal ini dan wakil direktur mengadu kalau Yongmin lah dalangnya. Denver bertanya pada Misun apakah ia benar-benar hamil. Yongmin memohon minta ampun. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah toilet. Para sandera dan bandit syok. Berlin mengatakan kalau ia tahu Yongmin lah dalang dari kejadian ini dan mengetahui kalau Yongmin sendiri secara tak langsung telah membunuh Misun adalah bentuk hukuman Berlin pada Yongmin. Sebelum menembak Misun, Denver mengingat ayahnya yang diajak secara khusus oleh profesor untuk bergabung, meminta profesor supaya juga mau menerima Denver di timnya.
Ayahnya yang baru keluar dari penjara berharap pekerjaan ini akan membawa mereka berdua ke kehidupan yang lebih baik. Para sandera menyalahkan Yongmin atas kematian Mi-sun. Yongmin membela diri. Kubu Korea Utara menganggap Yongmin tega membiarkan Mi-sun mati karena Mi-sun adalah warga Korea Utara. Sementara kubu Korea Selatan membela Yongmin. Berlin ke WC dan menemukan mayat Mi-sun yang sudah bersimbah darah. Berlin bangga pada Denver yang sudah melakukan tugasnya. Tokyo mengingatkan Berlin perintah profesor untuk tidak membunuh siapapun. Berlin mengatakan kalau hal itu perlu supaya para sandera tidak berani berbuat hal nekat lagi yang bisa mengancam keberhasilan misi mereka. Berlin tidak mengakui perbuatannya pada profesor. Profesor memerintahkan Rio untuk mengecek video yang ditangkap smartwatch sebelum dihancurkan Berlin. Ternyata Mi-sun masih hidup karena Denver hanya menembak pahanya. Tokyo juga sudah mengetahuinya. Bagaimanapun, luka tembak di paha adalah kegawat daruratan yang butuh penanganan serius. Tokyo dan Denver merawat luka Mi-sun. Mereka berdua berencana melengsar ke pemimpinan Berlin yang sudah kelewatan. Tapi sebelumnya mereka harus menyingkirkan Helsinki dan Oslo, tangan kanan Berlin, terlebih dahulu. Lewat video yang ditangkap smartwatch, Rio berhasil diidentifikasi oleh task force. Ternyata ia adalah mahasiswa kedokteran yang drop out. Berlin menunjuk diri sendiri menjadi pemimpin karena ia merasa bisa membawa keteraturan di Demin demi mewujudkan rencana profesor. Ternyata terowongan yang digali para sandera adalah palsu dan yang benar-benar akan digunakan oleh para bandit nanti untuk kabur digali oleh Moskow. Yongmin tidak peduli dengan kematian Mi-sun. Mi-sun bertanya pada Denver apa reaksi Yongmin mengenai kematiannya. Denver menyuruh Mi-sun untuk tidak usah memikirkan Yongmin lagi. Wakil direktur dan beberapa anggota kubu Korea Utara memperingatkan Yongmin agar jangan bertingkah macam-macam lagi yang bisa membahayakan nyawa para sandera. Moskow yang berjiwa kebapakan mencoba meredakan ketegangan dan menyuruh mereka semua makan. Ketegangan antara kubu Korut dan Korsel semakin memanas, sehingga masalah kecil soal makanan saja menimbulkan pertikaian. Moskow yang tidak tahu soal Mi-sun bertanya apa yang terjadi pada Denver. Di hadapan Berlin, Denver tidak memberitahu kalau Mi-sun sudah tewas karena ia takut Moskow akan syok. Tokyo dan Denver menyerang Oslo. Setelah bertarung sengit, Denver akhirnya berhasil mengalahkan Oslo. Mi-sun meninggalkan catatan untuk Yongmin yang mengatakan kalau ia masih hidup. Ya ampun, Mi-sun. Helsinki nyaris menemukan Mi-sun yang masih hidup. Beruntung Tokyo datang tepat waktu. Task Force berhasil menemukan rekaman CCTV di sekitar Demin seminggu yang lalu, menunjukkan Nairobi sedang bersama Rio. 2 anggota para bandit sudah teridentifikasi. Profesor menelepon Woo Jin mencari tahu apakah Task Force mendapat informasi baru, tapi ponsel semua staf Task Force sudah dimatikan. Ibu Woo Jin melihat Mina, anak Woo Jin, sepulang sekolah pergi bersama mantan suami Woo Jin. Woo Jin sudah berpesan kalau Mina tidak boleh pergi bersama mantan suaminya, sehingga ibu Woo Jin mencoba menelepon Woo Jin, tapi tidak bisa dan ia menghubungi profesor yang dekat dengan Woo Jin. Tokyo dan Denver yang sudah menahan Oslo dan Helsinki menyerang Berlin. Mereka menyuruh Rio menelepon profesor, tapi profesor pergi ke Demin menemui Woo Jin untuk memberitahunya kalau ibunya berusaha menghubunginya soal Mina. Woo Jin menelepon mantan suaminya dan mereka bertengkar di telepon. Woo Jin berterima kasih pada profesor, tapi ia menyuruh profesor lekas pergi karena ini adalah area terlarang. Saat berada di dalam tenda task force, ternyata profesor berhasil melihat semua informasi yang ia butuhkan.
Yongmin minta pada Denver supaya ia dipisahkan dari kubu Korea Utara, tapi Denver tak peduli. Nairobi datang saat Tokyo menuntut Berlin dilengserkan dari ketua tim. Berlin yang licik meminta voting dilakukan. Tokyo, Rio, Denver, Moskow, dan Nairobi setuju Berlin lengser, sementara hanya Oslo dan Helsinki yang membela Berlin. Tiba-tiba profesor menelepon. Berlin mengakui telah menyuruh Denver membunuh Misun, tapi hal itu supaya para sandera tidak berani berbuat macam-macam. Berlin yang pandai bersilat lidah malah mengatakan dia seharusnya bertindak lebih tegas lagi sehingga identitas para bandit tidak terbongkar. Profesor membenarkan ucapannya dan mengatakan kalau identitas Rio dan Nairobi sudah ketahuan. Rio dan Nairobi syok dan panik. Nairobi sekarang malah membela Berlin dan Rio berkelahi dengan Denver. Moskow datang dan mendengar Denver telah membunuh seorang sandera. Berlin mengaku dia yang memerintahkan Denver, tapi Moskow tidak peduli. Dia ngamuk, tidak terima kalau anaknya telah membunuh seseorang, sampai-sampai penyakit jantungnya kumat. Denver dan Tokyo tidak berani bilang kalau Misun masih hidup di depan Berlin, karena Berlin pasti akan membunuh Misun dengan tangannya sendiri. Saat profesor dan Berlin adu argumen, Moskow yang kalut membuka pintu utama dan keluar tanpa mengenakan topeng, berniat untuk menyerahkan diri. Denver ikut keluar dan menghentikannya. Denver berkata kalau ia tidak membunuh Misun dan Tokyo dapat membuktikan kebenaran perkataannya. Moskow lega, tapi terlambat karena tim sniper sudah membidik mereka berdua. Berlin punya ide untuk menyelamatkan mereka berdua. Para bandit dan beberapa sandera keluar dengan mengenakan topeng dan senjata, sehingga task force tidak bisa membedakan sandera dan bandit. Senjata yang dipegang sandera tidak ada pelurunya. Moskow bertanya pada Tokyo apakah benar Misun masih hidup dan Tokyo membenarkannya. Rio mendengar percakapan itu dan bertanya pada Denver soal kebenarannya. Denver yang masih marah sama Rio malah mengatainya dan mereka bertengkar. Senjata Rio terjatuh dan Yongmin segera mengambil senjata itu dan menodong ke arah para bandit. Tokyo menyuruh semuanya meletakkan senjata dan berlutut. Woo-jin yang mengira Yongmin adalah salah satu bandit memerintahkan tim sniper melepas tembakan dan Yongmin tertembak. Filmnya keren ya guys. Si Kepik ingin menyorot karakter Profesor dan Berlin nih. Profesor ingin memimpin dengan kebaikan dan berharap para sandera akan respek dan mau bekerja sama. Sementara Berlin ingin memimpin dengan teror dan ketakutan, supaya para sandera tidak berani macam-macam. Sekilas Profesor memang kelihatan lebih baik, tapi kenyataannya kelunakan mereka membuat Yongmin berani ngide menyuruh Misun mengambil smartwatch-nya dan akhirnya identitas Rio dan Nairobi terbongkar serta nyaris membahayakan misi mereka. Kalau Berlin keras dari awal, mungkin Yongmin tak akan berani ngide kayak gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Mana yang lebih baik? Memimpin dengan kebaikan atau dengan ketakutan? Silahkan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.